Sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Shalom sahabat Voice of Hope, kembali lagi bersama dengan kita. Bagaimana kabarnya? Wong si Pacai bagi semuanya sahabat yang merayakannya, dan kita sangat senang sekali. Hari ini kita akan berbicara tentang bersatu untuk menjadi berkat. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah siap untuk menjadi berkat? Jika ya, mari kita saksikan sama-sama. Mengapa sih kita harus bersatu? Ada beberapa alasan sahabat. Yang pertama, ini adalah ajaran Tuhan Yesus. Yang kedua, tujuan bersatu adalah supaya kita saling melengkapi. Dan yang ketiga adalah tentunya ada kekuatan yang semakin besar jika kita bersatu. Dan yang terakhir adalah mau mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Itu adalah beberapa alasan kenapa kita bersatu. Ayat firman Tuhan mengatakan, Kejadian 12 ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Namun kita semuanya juga yang mendengarkan hari ini adalah keturunan Abraham. Jika setuju, boleh teman-teman, boleh sahabat-sahabat, Bapak Ibu semuanya katakan setuju. Pertanyaannya adalah berkat Tuhan itu seperti apa? Berkat Tuhan itu yang pertama adalah rohani, yang kedua adalah materi, yang ketiga adalah kesehatan, yang keempat adalah keluarga, dan yang kelima adalah relasi. Tentunya berkat-berkat ini luar biasa ada dalam kita. Pertanyaannya, untuk apa berkat itu? Apakah kita mau menikmatinya sendiri? Itu yang perlu kita renungkan. Untuk apa berkat yang begitu besar Tuhan kasih kepada kita? Apakah untuk menyembuhkan diri? Mari kita renungkan sama-sama. Berkat yang begitu besar Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa menjadi berkat yang ujung-ujungnya kita bersatu menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita lihat. Bersatu dalam persatuan dilihat daripada Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, dan ke janggut Harun dan leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat firman Tuhan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 yang baru saja kita baca, ini mensyaratkan adalah Tuhan akan memberkati gerejanya. Tuhan akan memberkati kita semuanya saat kita bersatu. Saat kita bersatu, bagaimana caranya nih? Cara yang pertama, menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Yang pertama, marilah kita menyapa di dalam grup WA. Saling menyapa di grup WA adalah salah satu tanda-tandanya kita mau menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Yang kedua, membagikan artikel atau renungan firman Tuhan. Yang ketiga, mengucapkan kata-kata yang memberikan inspirasi. Mungkin ada orang sakit yang kita tahu di dalam jemaat Tuhan, di dalam grup itu, kita katakan cepat sembuh, lekas sehat. Itu adalah salah satu kata inspirasi, yang artinya adalah membuat orang yang membaca itu, apalagi dia sedang sakit, akhirnya dia merasakan kesembuhan. Apalagi kita sertakan nama Tuhan Yesus selalu di dalam chat kita kepada orang tersebut. Yang berikutnya adalah memberikan bantuan. Bantuan apa yang bisa Anda berikan kepada gereja Tuhan? Yang berikutnya adalah berhenti bergosip. Karena bergosip ini akan memecah belah kita semuanya. Sehingga mengakibatkan adalah satu dengan yang lain, itu saling membuat pertikaian yang besar. Mari kita berhenti bergosip. Dan yang berikutnya adalah mari kita saling mengampuni. Untuk mengampuni, ini hal yang sangat penting. Begitu kita saling mengampuni, berkat Tuhan akan melimpah terus atas kita, atas gereja Tuhan. Dan kita percaya
dengan hal seperti ini akan banyak orang yang dimenangkan. Dengan adanya persatuan gereja Tuhan, dengan adanya persatuan jemaat Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Yang terakhir, yang perlu kita pahami hari ini adalah teruslah menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana caranya kita menjadi berkat bagi banyak orang? Yang pertama adalah dengan kehadiran kita. Kehadiran kita pastikan adalah menjadi berkat mulai daripada tempat kerja, mulai daripada keluarga, mulai daripada gereja Tuhan. Sehingga artinya kehadiran kita sangat dinanti-nantikan oleh orang lain. Artinya dengan kehadiran kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, mari mulai bersaksi. Dengan kita bersaksi, artinya kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kita mendapatkan berkat spiritual. Kita bagikan ke orang-orang, khususnya adalah orang-orang yang kita kenal maupun yang belum kita kenal. Dan yang ketiga, mari ambil pelayanan dalam kasih. Pelayanan kasih ini adalah sangat penting kita lakukan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja Tuhan. Jadi apa kesimpulannya hari ini? Hari ini sahabat, kita bisa merasakan betapa Tuhan baik atas hidup kita, betapa Tuhan sangat memberkati hidup kita. Mari sama-sama kita selalu menjadi berkat. Apa artinya? Semua orang, ini yang perlu diingat sahabat. Sekali lagi saya ulangi, semua orang yang mau melakukan perintah Tuhan dengan sepenuh hati, maka diberkati Tuhan. Saya mau tanya, apakah Anda mau diberkati Tuhan? Maka lakukanlah perintah Tuhan dengan sepenuh hati Anda. Apa artinya? Artinya adalah semua orang yang diberkati Tuhan bertanggung jawab untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apakah Anda sudah menjadi berkat bagi orang lain? Itu adalah semuanya menjadi perenungan kita hari ini. Mari sahabat, mulai menjadi berkat hal yang kecil. Apa yang Tuhan sudah berikan, berikanlah kepada orang lain. Sehingga berkat itu mengalir terus bagaikan air terjun yang sangat-sangat deras dan bisa memberkati banyak orang. Sahabat, terima kasih buat kebersamaan kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar satu hal yang sangat penting, yaitu bersatu untuk menjadi berkat. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda siap bersatu sahabat untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Bukan hanya gereja Tuhan, tapi orang di luar sana. Dengan bersatu, kita tetap menjadi berkat. Shalom dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Terima kasih telah menonton podcast Voice of Hope edisi Februari dengan tema Loving One Another Deeply. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? Silakan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries. God bless.